Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait etiket dan layout. Nah, etiket sendiri merupakan kepala gambar atau identitas dari gambar. Etiket atau title block atau kepala gambar dalam bahasa Indonesianya, kurang lebih etiket itu seperti ini yang ada di bawah pojokan. Nah, ini namanya etiket atau kepala gambarnya. Jika teman-teman pernah melihat suatu desain dari suatu perusahaan atau dari sebuah komunitas, itu terkadang ada identitas di bagian ujungnya, biasanya di ujung sebelah kanan bawah. Nah, itu namanya etiket. Etiket melekat sama kertas. Nah, kertasnya itu kita juga harus mengetahui ukuran-ukuran dari kertas, mulai dari A4, A3, A2, A1, A0. A4 merupakan 2 kali A3 dan seterusnya hingga A0. A0 ini ukuran paling besar. Ada juga yang lebih dari A4, lebih kecil dari A4, yakni A5 dan seterusnya. Tapi A4 itu cukup relatif kecil ya teman-teman untuk membuat desain. Jadi kalau membuat desain gambar biasanya mentok di A4. Kalau A5 itu jarang. Nah, ini untuk ukurannya. Kita tahu ukuran A4 yakni 210 kali 297. Jadi ini adalah 210 sisi pendeknya, sisi panjangnya 297. Terus untuk memberikan offset atau garis tepinya, sebelah kiri itu 20, selain itu 5. Untuk kertas A4 sama A5 sebelah kiri 20, selain itu 5. Tapi untuk kertas di atas A4 itu kanan kiri 10. Nah, kita standarnya menggunakan A4. Nah, ini contoh layout. Jadi kalau layoutnya itu landscape, maka etiket maupun potret, etiketnya tetap di kanan bawah. Dua-duanya ada di pojok kanan bawah, meskipun dia landscape atau potret. Bedanya nanti kalau landscape 2 milinya itu tetap sebelah kiri, potret 2 milinya sebelah kiri. Jadi jangan sampai layout landscape kemudian kita putar yang sebelah kirinya 2 jadi atas. Kadang kesalahannya itu, kesalahan menggambarnya itu. Jadi tetap ya, sebelah kiri 2, selain itu 5 mili, 0,5 cm. Misal di bawah sini adalah contoh etiket untuk di Polindra. Nah, ini standarnya ya. Standar di Polindra kurang lebih seperti ini. Ini adalah untuk tampilan potret, yang ini untuk tampilan landscape. Nah, kita akan belajar membuat etiket dari desain yang sudah ada. Kita tambahkan misal desain yang ada, misal ini mau saya buat etiketnya. Membuat etiketnya kita tambahkan layernya, kita tambahkan layer etiket, dia warnanya putih aja. Etiket warnanya putih, garisnya lurus, kemudian pastikan dia on. Kalau sudah close, kita nyalakan di etiket. Kemudian untuk plottingnya bukan di modelnya di sini, tapi di layoutnya. Klik layout akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah kertas yang sudah disediakan sama AutoCAD-nya. Kita nggak tahu ini ukurannya berapa. Untuk itu kita harus memperbarui ukurannya. Misal kita mau ngeprint ke A4, maka kita buat ke ukuran A4. Tapi kita nggak tahu dia itu A4 atau bisa jadi lebih kecil dan bukan A4. Nah, di tengahnya ini merupakan MView atau view dari gambarnya yang mau diplotting. Jadi kita kalau mau ngeplotting harus bikin dulu kertasnya, kemudian gambarnya tuh mau diletakkan di mana. Kita hapus dulu
floating MVU nya ini, terus kita perbarui ukurannya karena kita nggak tahu ukurannya. Kita buat bingkai dari kertas A4 karena A4 tadi 297 kali 210, kita akan buat secara landscape. Kita buat bingkai kertas A4 ukuran 297 kali 210, kemudian 297, terus di close. Bisa jadi teman-teman di komputernya teman-teman pas ngetik 297 itu garisnya panjang sekali. Itu biarkan, berarti memang default dari komputernya teman-teman kertasnya itu memang kecil, bisa jadi lebih kecil daripada A4. Maka itu bikin ukurannya pastikan sesuai, untuk panjangnya 297, lebarnya 210. Karena jika teman-teman mengikuti ukuran yang putih ini, kita nggak tahu ukurannya berapa. Jadi kita pastikan ukuran kertas kita adalah 297 kali 210. Karena di komputer saya ini defaultnya dia A4, maka ukurannya terlihat sama. Tapi bisa jadi di komputer masing-masing defaultnya berbeda. Bisa jadi kertasnya ini lebih kecil daripada layout ukuran A4-nya. Nah, kalau sudah, ini kita akan bikin garis tepinya dulu. Karena di sebelah kiri itu jaraknya 20, kita offset sejauh 20. Selain itu 5. Kalau sudah, tinggal di trim ujung-ujungnya. Kalau sudah di trim semua, kita akan pindahkan kertasnya ke sebelah sini. Putih-putihnya kertasnya kita pindahkan ke sebelah kini. Pengaturannya adalah klik kanan, pick setup manager, pastikan yang aktif di layout 1 karena kita tadi bikin bingkainya di layout 1, yang aktif di layout 1. Jika teman-teman ada yang layout 1 dan layout 2, pastikan aktifnya di layout 1 karena kita bikin bingkai A4 nya tadi di layout 1. Kemudian modify, name-nya kita buat AutoCAD PDF yang high quality print. Kemudian geser ke bawah, paper size-nya kita buat A4 yang ISO full bleed A4. Jadi di scroll dulu ke paling atas, mentok di atas, kita cari ISO full bleed A4. Karena landscape berarti 297 kali 210. Tapi kalau portrait pakai yang 210 kali 297. Karena kita pakai landscape, kita pakai yang ini. Kemudian layoutnya, plot areanya kita pilih, kita ganti yang asli, yang tadinya layout kita ganti ke window. Nah, saat kita pilih window, kita harus memilih area plotnya. Saya pilih dari full ujung, dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah, ujung paling kanan paling bawah. Nah, itu adalah area plotnya. Kalau sudah, pastikan scale-nya 1:1, dan juga ini tergantung karena kita tadi pakai landscape, kita gunakan landscape. Terus di OK, close. Nah, putih-putih tadi yang ada di sebelah kanan sekarang pindah ke bingkai kita. Kalau teman-teman bikin ada yang keliru, kok putih-putihnya nggak mau pindah, berarti bisa jadi bingkainya keliru, ukuran bingkainya keliru. Silakan diulang lagi membuat bingkai A4 nya secara benar, yakni 297 kali 210. Kalau sudah, kita akan bikin etiketnya. Etiketnya berada di pojok kanan bawah. Kalau kita lihat etiket itu kan seperti tabel, jadi kita gunakan offset aja
garis paling bawah ini kita offset sejauh ke atas, ke atas, ke atas, dan dari kanan ke kiri. Yang ke atasnya jaraknya yakni 14, kemudian 18, tapi 18 ini kita bagi dua, yakni 9 dan 9, jadi 14, 9, 9, kemudian 15, 9, 7. Kita offset dari bawah 14, kemudian 9, 9, kemudian 15, 9, lalu 7, 14, 99, 15, 97. Selanjutnya dari kanan ke kiri, yakni yang terkecil dulu 15, 15, 20, 15, 15, 15, 20, 15, kemudian 20, 15, 22, 17, 55, 22, 17, 55. Nah, kalau sudah, kita trim area luarnya dulu. Nah, ini belum selesai, kita harus trim lagi bagian dalamnya. Kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Yang bagian bawah ini di trim semua. Bagian bawah ini 1, 2, 3, 4, kemudian sebelah sini. Selanjutnya ini tetap ini di trim. Kemudian yang bagian sini tetap ini di trim. Kemudian ini selanjutnya atasnya ini 3, kemudian sisanya trim lagi 3 kolom, kemudian sisanya kemudian trim lagi, ini di trim, sisanya dibiarkan, ini di trim, sisanya biarkan. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Ini adalah untuk etiketnya, tinggal kita tambahin teks. Teksnya pakai multiline teks aja. Kita bikin bingkainya dulu di luar. Sini kita gunakan nama bagian. Kalau sudah jangan dienter, kalau dienter nanti ke bawah ke line selanjutnya. Kita klik bagian luarnya. Nah, kalau misal hilang berarti sebenarnya ada tapi tulisannya kecil banget. Jika diperbesar nanti baru terlihat. Nanti tinggal diubah lagi ke properties. Yang line type scale-nya tinggal diperbesar, bisa jadi 3 atau 20 atau 1 atau 15. Nah, ini kebetulan saya 1, itu sudah cukup. Kemudian yang text height-nya yang diubah, text height-nya, atau bisa menggunakan pengaturan di sini text style-nya diubah, manage text style, height-nya diubah ke 2.5, terus di close, nanti otomatis akan berubah menjadi besar sendiri. Begitu juga kalau mau memperbesar tinggal di adjust.
Nah, sisanya tinggal di copy aja dan di adjust. Nama bagian, nomor bagian, bahan. Ini kita pindah ke sini. Ini kita matikan biar dia bisa lebih fleksibel. Nama bagian dan kita copy, kita letak di sini, sini, sini. Nanti tinggal ngedit aja dan di sini. Not bagian, bahan, ukuran, keterangan. Bahan, ukuran, keterangan. Tinggal kita pindahkan saja, disesuaikan dengan letaknya. Jika terlalu lebar, kita bisa perkecil bingkainya. Nah, ini adalah misal di desain yang kita gambar itu kan ada nomor bagiannya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ini diberi tag 1, 2, 3 biasanya ke atas. Nama bagiannya misal A itu valve, B apa, C apa, bahannya apa, ukurannya apa, keterangannya buat apa. Nah, itu untuk jika kita mau mendesain dengan detail-detail yang disebutkan. Tapi jika memang nggak dipakai, biarkan ini kosong aja. Selanjutnya ini ada perubahan. Perubahan ini ada artinya dia perubahan ke berapa aja, bisa ke 1, ke 2, ke 3. Kita isi dulu kolom perubahannya. Kita copy, letak di ujung sini. Kita ganti ke katanya adalah perubahan. Jadi bisa jadi gambar itu merupakan gambar revisi keberapa. Kemudian di sini ini adalah letak dari simbol dari proyeksi. Dia menggunakan proyeksi Eropa atau Amerika. Ini ada simbolnya. Nanti kita akan buat simbolnya. Sebelumnya kita selesaikan teksnya dulu. Kemudian di sini ada skala, digambar, diperiksa. Kita copy aja. Skala ini adalah digambar, ini diperiksa. Skalanya ini adalah scale-nya, bisa diisi 1:berapa, tergantung skala yang digunakan pada desainnya. Ini diperiksa, biasanya diisi nama identitas yang meriksa sama tanggal. Di sini tanggal sama identitas yang memeriksa. Maaf, digambar, diperiksa. Yang bawah ini yang digambar.
biasanya ada tanggal. Ini untuk tanggal, ini untuk identitasnya. Kemudian yang bawah ini sesuai kesepakatan, ini adalah kode gambarnya, tapi sesuai kesepakatan kita buat NIM saja, NIM masing-masing. Jadi silakan teman-teman isikan NIM-nya masing-masing. Ini saya copy, saya letak di agak tengah. NIM, silakan diisi NIM-nya biar lurus, saya perpanjang dulu. Nah, ini silakan diisi NIM masing-masing. Kalau sudah, kita ke judul gambarnya. Di sini ada judul gambarnya. Untuk project ini kita sepakati judul gambarnya adalah ini ada judul, ada subjudul. Judulnya adalah etiket dan layout. Karena dia terlalu sempit, kita perpanjang, kemudian kita hapus, kita copy aja dari sini. Subjudulnya kita kasih tanda petik, landscape. Ini tinggal kita besarkan dan dikecilkan sesuai dengan kebutuhan. Ini saya ubah ke 4 misal. Ini kan udah besar. Kemudian ini kita ubah ke misal 5. Kita letakkan agak tengah. Jadi yang satunya kita buat potret. Terus ini diberi identitas organisasinya, bisa logo dan lain-lain. Kita buat nama jurusan dan prodiasnya, jurusan teknik ini kita hapus dulu. Terus kita ubah height-nya jadi sel 3 atau 4. Kita copy untuk nama prodinya. Bisa dituliskan nama prodi masing-masing pakai huruf besar aja. Teknologi rekayasa instrumentasi dan kalau kebesaran tinggal kita sesuaikan untuk ukurannya. Kalau kekecilan dikedein lagi 2,5.
intinya disesuaikan aja ukurannya dan posisinya di tengah mungkin atau di pinggir mungkin. Nah, kalau sudah jangan lupa diisi ini tanggalnya. Misal tanggal hari ini saya gunakan tanggal 24 Februari. Saya copy, disesuaikan dengan tanggal saat ngedesain masing-masing sama nama. Misal di sini 240225. Kemudian menggambar adalah A, B, C, D, E, F. Atau jika teman-teman namanya kepanjangan bisa disingkat, misal nama panggilan aja. Ini bisa disesuaikan. Sudah, jadi tinggal kita bikin untuk proyeksinya. Karena kita tadi menggunakan proyeksi Eropa, kita lihat dulu simbol proyeksi Eropa. Di sini ada teman-teman ya, cara menggambar simbol proyeksi. Nah, ini adalah ini untuk Eropa atau first angle. Kemudian untuk ini yang Amerika atau third angle. Kita akan membuat di mana ukurannya di sini ya. Ukurannya ini ada ketentuannya. D-nya berapa? Kemudian jika ini adalah diameternya, maka panjang dari sini ke sini adalah 1/4 diameter. Panjang dari sini ke sini adalah 1 diameter. Kemudian sudutnya ini adalah 30 derajat. Kalau ini 30 derajat, ininya 90 derajat, berarti ini sudutnya 60 derajat. Kita buat dulu. Kita bikin diameter terpanjangnya ini adalah 10. Kita bikin di luar dulu. Kita bikin circle, karena diameternya 10 berarti radiusnya dia 5. Ini saya menggunakan center radius 5. Kemudian jarak dari pusat ke sini itu adalah 1,25 D atau 1/4 diameternya. Berarti kalau diameternya itu 10, jarak ini ke sini adalah 12,5. Saya bikin garis dulu, kemudian saya offset sebesar 12,5. Bikin garis dulu, dan kita offset sejauh 12,5 kiri. Kemudian karena ini adalah sudutnya itu 30 dari sini ke sini, berarti kan 15 ya, setengahnya ini kan 15. Kalau ini 15 kemudian ini 90, kan kayak segitiga nih. Ini 15, ini 90, berarti ini sisanya adalah 90 kurang 15 atau 75. Jadi kita bikin garis dari sini, dari ujung sini, karena diameternya itu counterclockwise, dari sini kan 0 ke sini 90, kemudian 90 lagi,
karena ini 75 berarti sama seperti 180 kurangi 75 atau 105. Maaf, ini kan 270 kurangi 75, jadi dia 195. Kita bikin garis, panjangnya bebas, misal saya buat panjangnya itu 20, sudutnya karena dia tadi 270 kurangi 75 jadi 195. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sisanya saya N ke sini. Maaf, ini belum tentu di sini. Kita bikin dulu garisnya. Nah, ini kan belum tentu setengahnya ya. Jadi ini kita mirror aja. Ini ke sini. No, kemudian kita bikin garis potongnya di sini. Dengan jarak dari sini ke sini adalah sesuai dengan diameternya tadi. Karena tadi 10, kita offset sejauh 10. Klik. Nah, kalau sudah, kita tinggal trim. Ini, dan jangan lupa ini. Nah, sudah jadi. Tinggal lingkaran yang di sini. Kita bikin dulu circle, tapi pakai center ini. Center ini, ujungnya di sini. Klik. Jadi pakai circle langsung pilih aja, atau bisa pakai 2 point. Misal saya gunakan 2 point, circle yang 2 point dari ujung sini ke ujung sini. Kalau sudah, lingkarannya ini kita pindah. Ini adalah gambar untuk proyeksi Eropa. Jadi yang dimaksud proyeksi Eropa ini, misal ada sebuah segitiga, tapi dia bentuknya kayak silinder, tapi membentuk segitiga. Nah, dia itu kalau kita lihat dari kiri, dia akan terlihat jelas lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Jadi ini tuh gambar, kalau kita lihat dari kiri, dia terlihat diletakkan di sebelah kanan. Sedangkan kalau Amerika, kalau kita lihat dari depan, dari depan, kemudian kita lihatkan sebelah kanannya, nah terlihat ini, seperti itu. Nah, itu adalah maksud dari proyeksi ini. Kalau sudah, ini kita tinggal beri garis senternya. Kita bikin garis senternya di sini. Kita gunakan center. Tetap di etiket aja. Karena ini garisnya ada di etiket, cuma nanti tipe garisnya akan kita ubah. Dari sini ke sini, kemudian lagi dari sini ke sini. Tapi kita akan panjangkan A1 dulu aja. Ini
kita panjang, kita stretch, kita tambahkan 2, satu aja. Yang bawah juga kita stretch 1. Terus line type nya ini kita pilih yang center, kemudian properties kita ubah ke scale nya 0,3 atau kalau terlalu kecil 0,1. Kita buat ke 0,2, lalu kita copy, terus kita rotate 90, titiknya, kemudian 90, klik. Kita move, tadi center, kemudian ini kita copy, kita letak di sini. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah untuk simbol proyeksi Eropa. Lalu untuk simbol proyeksi Amerika tinggal kita balik aja. Kalau teman-teman mau menggunakan simbol proyeksi Amerika, tinggal dibalik aja nanti gambarnya. Senternya diletakkan di sebelah kanannya. Kita copy atau kita move, kita letakkan di sebelah sini karena dia menggunakan proyeksi Eropa. Kalau sudah jadi, tinggal kita plotting gambarnya. Untuk plotting gambar di sini, kita gunakan MView. Kita akan gunakan MView untuk plotting gambar. Klik. Nah, MView di sini posisi gambarnya itu adalah di yang bagian dalam ini dan jangan sampai kena etiket. Jadi kita pilih poligonal, kita pilih areanya, yakni misal dari sini kita kelilingin area untuk plotting gambarnya nanti. Dia harus ada di dalam, tidak boleh melebihi dari garis tepi dan tidak boleh melewati hingga ke etiket. Kalau sudah, enter. Nah, ini adalah tempat gambarnya. Tapi di sini kan gambarnya dia terpotong. Nah, untuk menyesuaikannya tinggal diklik aja di dalamnya, tapi pastikan posisi gambarnya terlihat keseluruhan. Nanti kalau jika terlihatnya seperti ini, kita akan susah untuk menguncinya. Jadi jangan sampai kita kalau mau mengatur gambarnya, posisi gambarnya, pastikan semua areanya terlihat seperti ini, baru diklik, double klik di dalamnya, double klik, kemudian diposisikan. Misal seperti ini, atau mau lebih besar lagi. Misal saya mau posisikan misal seperti ini, kemudian klik di luarnya. Kurang lebih seperti ini nanti yang terlihat hasilnya. Teman-teman juga bisa membuat ini untuk yang landscape.
untuk yang potret, misal saya membuat potret di sebelah sini, tinggal mengulangi lagi langkah yang sebelumnya. Kita bikin dulu bingkai kertasnya yang potret. Kalau tadi landscape itu kan 297 kali 210, kalau potret berarti 210 kali 297, 210 lagi, kemudian endpoint. Nah, ini kita jadikan posisi potretnya, kemudian diatur lagi seperti tadi, back setup manager, pilih yang layout 2, modify di sini sama. Nah, ini bedanya, kalau tadi yang landscape 297 kali, sekarang yang ISO full breed 210 kali 297. Ininya kita tetap gunakan dari ujung ke ujung, scale-nya 1:1, ininya ke potret. Oke, sudah pindah, tinggal kita buat garis tepinya, kita offset 20, nya 5, kanannya 5, bawahnya 5, kemudian kita trim ujung-ujungnya, di trim. Nah, untuk etiketnya teman-teman nggak perlu bikin ulang, tinggal copy aja dari etiket ini. Caranya saya pilih dari sini sampai ke ujung sini, kepilih semua etiketnya dari tulisan dan semuanya, kemudian kita copy, pilih titik acuannya ini, karena kita tahunya titik acuannya yang ujung bawah kanan. Kita copy, maaf, saya ulang lagi, ini dipilih semua, kemudian kita copy, kita paste di layout 2. Nah, cuma karena di sini kan nggak ada ujungnya, kita pakai garis bantu, kita luruskan aja. Dari atas juga sama, kita copy, tapi nggak perlu garis bantu tadi, nggak perlu di copy, kita buat acuan aja. Kemudian kita move pakai titik acuannya ini, ujungnya tadi, ke endpoint bawah. Kalau sudah, garis bantunya tinggal dihapus. Nah, kalau tadi kan landscape, kita ubah yang ini namanya potret. Tanggalnya namanya disesuaikan lagi jika memang ada yang dirubah. Kemudian sama, kita plotting MView poligonal, tinggal kita pilih. Kembali ke titik awal, enter. Kalau sudah, ini tinggal disesuaikan lagi. Saya gunakan zoom. Kalau sudah, di luarnya diklik untuk dikunci. Nah, ini hasilnya. Jadi kita punya yang layoutnya landscape dan potret. File ini silakan disimpan untuk nanti jika kita membutuhkan etiket, tinggal kita copy aja etiketnya. Kalau sudah, teman-teman bisa, ini kan masih dalam bentuk desain drawing AutoCAD, teman-teman bisa menyimpannya menggunakan PDF dengan cara di sini ada print atau plot, klik. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih, karena ini yang di landscape, kita continue to plot single sheet.
Ini nggak usah diedit lagi karena tadi sudah diatur, tinggal di OK aja, tinggal kita cari tempatnya. Nah ini misal saya mau buat folder nama saya, kemudian saya di sini adalah layer yang landscape atau proyeksi Eropa yang landscape, save-nya dalam bentuk PDF, save. Nah, ini kita barusan membuat file desain kita untuk disimpan dalam bentuk PDF. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah desain teman-teman yang sudah siap dalam bentuk PDF. Satunya juga sama, kita bisa plot yang potret ini sama kayak tadi, kita plot, continue plot single sheet, ininya di OK aja. Ini namanya sama tapi mau saya ganti landscape-nya jadi potret dan di save. Nah ini yang potret, ini yang landscape. Jadi file ini sudah berupa file PDF. Jadi teman-teman jika membutuhkan desain gambar mau disimpan dalam bentuk PDF dari AutoCAD, tinggal caranya adalah diplot.